is going on out there? There's a fucking gun. Listen, the alarm's gone. We should just wait there. I'm making my way to you now, Elvis. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Word of Man 2021. Bermula dari sosok pria dengan nama panggilan H dan dirinya baru saja mulai bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan truk lapis baja. H merupakan pria misterius dengan beban kerja harus memindahkan uang dalam jumlah sangat banyak setiap minggu ke Los Angeles menggunakan mobil khusus. Bagi teman-teman satu timnya, sosok H memang menarik perhatian sehingga perlu berhati-hati untuk mendekatinya. Karakter dari H sendiri memang terlihat dingin seperti tidak terlalu peduli, namun ia memiliki kemampuan luar biasa. Meski terkesan dingin, sifatnya itu mempunyai alasan berharga terkait kejadian masa lalunya yang cukup kelam. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah truk Fortico yang membawa uang ke seluruh Los Angeles. Tanpa kedua pengawal sadari, area di sekitar mereka telah bertengger kawanan perampok yang menyamar sebagai petugas konstruksi. Setelah mobil Fortico masuk dalam zona, geng perampok tanpa basa-basi menyergap kedua pengawal, bahkan tanpa ampun mereka menghabisi nyawa kedua petugas dan mengambil semua uang. Diketahui bala bantuan Fortico datang, makanya geng perampok segera meninggalkan TKP. Setelah kejadian itu, tampaklah Fortico merekrut anggota baru bernama Hill dengan kode kerja H. Pria bernama Bullet bertugas mewawancarai H. Di situ Bullet pun memberitahukan syarat masuk ke skuad Fortico, di mana H harus bisa memperoleh nilai serendahnya 70% di bidang binaraga, menyetir dan menembak. Lalu dimulailah ujian H yang diawali dengan binaraga. Setelah itu, H pun mengikuti tes menembak yang hasilnya kurang memuaskan dan terakhir adalah uji coba mengemudi. Meski ada satu tes yang tak memenuhi ekspektasi, H diterima bekerja di Fortico. Kemudian di ruang ganti terlihat suasana keramaian karena semua anggota pengawal Fortico berkumpul di satu tempat dengan kegiatan masing-masing. Tak lama seorang pria yang suka taruhan meminta uang pada para anggota Fortico sehingga para anggota menyerahkan uang kepada beliau. Di kesempatan itu, terjadilah obrolan garing antara Bullet dan David dan juga kawan-kawan, lalu Bullet pun memperkenalkan si pegawai baru H kepada Dave and the gang. Di situ Dave agak ketus sebab dia tak menyukai sosok H. Namun H santuy saja menghadapi kegarangan Dave dan setelah itu H pun dibawa ke bagian pengambilan senjata. Melihat senjata biasa yang diberikan, H sempat protes, alasannya karena bisa saja saat bertugas mereka menghadapi musuh yang membawa senapan mesin. Namun omongan H tak digubris, malah dia diminta menikmati saja senjata yang diberikan perusahaan. Usai mendapati senjata, Bullet pun membawa H pergi. Di sana H melihat pria yang sangat aneh tingkahnya. Lantas Bullet mengatakan nanti dia akan menceritakan siapa pria tersebut. Sementara Dave diberitahu kalau dia bekerja dengan H. Sontak saja, Dave kesal, dia lebih suka berpartner dengan rekannya yang biasa. Lalu Dave memperingatkan H tak boleh mencampuri urusannya. Di situ Dave mengatakan kalau mereka merupakan mangsa bukan predator. Jadi pekerjaan yang Fortico lakukan rentan dalam bahaya. Dan setelah itu H bersama Bullet dan kawan-kawan pun melakukan tugas pengantaran uang kepada perusahaan langganan. Di perjalanan, Dave sengaja menceritakan insiden pembunuhan dua pengawal Fortico. Mendengar hal itu, Bullet pun meminta Dave tak menakuti orang baru, namun Dave bersikeras H wajib mengetahuinya. Sebab disinilah pekerjaan mereka yang sewaktu-waktu akan diburu. Di sini, H pun tegas mengatakan dia tak mempermasalahkan info dari Dave. Lagian, H juga tahu kejadian pembantaian itu. Menurut Dave, peristiwa naas itu merupakan sebuah tragedi. Kemudian, H juga diberitahukan Saktu Fata, di mana harusnya Devla yang berada di mobil yang mendapat serangan dari geng perampok. Namun kala itu, Dev sakit dan dia tak masuk kerja. Akan tetapi, gara-gara itu Dev dicurigai berkomplot dengan perampok. Untungnya Dev punya alibi kuat, nyatanya memang betul ketika tak dinas dia menginap di rumah ibunya.
Tak lama sampailah mobil Fortico di lokasi tujuan. Dave ditugaskan menjaga mobil dan Bullet akan menemani Edge melaksanakan job pertamanya di lapangan. Mereka akan membawa 2 juta dolar yang diambil dari Bank AS. Lantas, Bullet dan kawan-kawan pun memberitahukan Edge harus berhati-hati bila bertemu dengan wanita yang mereka sebut Hot Betty. Setibanya di kantor klien, Edge dan kawan-kawan melakukan prosedur pengambilan uang. Setelah itu, mereka pun kembali ke mobil dan di situ Dave penasaran apakah Edge lolos dari Hot Betty dan Tante Menopause. Lantas Bullet mengatakan, Edge mengatasi kedua wanita dengan baik. Bahkan Hot Betty tak berkutik di hadapan Edge. Kemudian pulanglah mereka ke kantor. Di sana ada Sticky yang menjadi pengawas, lalu Bullet menyampaikan syarat bisa diizinkan masuk ke kantor, pengemudi harus memperlihatkan wajahnya. Usai Sticky memastikan, Bullet dan kawan-kawan dipersilakan menjangkau area markas. Sesudah pulang kerja, masing-masing pegawai mengisi absensi pulang. Di situ Dave mengeluh dia lebih suka berpartner dengan Sticky. Mendengar protes dari Dave, Bullet meyakini jika saling mengenal nantinya bakalan nyaman kerja bareng Edge. Saat melihat Edge, Bullet mengajaknya minum-minum agar Edge tak menolak. Bullet menyatakan minum-minum merupakan ritual penyambutan pegawai baru, sehingga Edge menyetujui ajakan dari temannya itu. Ketika bermain biliar, John mengeluhkan betapa tak sukanya dia dengan Edge. Makanya, John bersedia memberikan uang untuk Edge minum agar wajahnya tak terlihat di sekitarnya. Lucunya, Edge yang mentraktir John supaya menjauh dari sisinya. Alhasil John mengalah dan dia mengambil uang Edge. Lantas para bestie merasa konyol, bukan hanya pekerjaan yang Edge curi dari John, kini si Sohib malah minum sendirian sembari meratapi nasibnya. Keesokan harinya, tatkala dinas, Bullet mengalami masalah di mana dia diserang segerombolan perampok. Sontak saja Dave panik dan ingin kembali ke markas untuk meminta bantuan. Namun Edge melarang aksi Dave sebab dapat membahayakan nyawa Bullet. Apalagi mereka satu kelompok dan melihat kekhawatiran Dave, Edge memintanya turun jika dia ketakutan. Alhasil, Dave mengikuti kemauan Edge walau rasa parno menderanya. Berdasarkan arahan geng perampok, Dave melajukan mobilnya sampailah mereka di tempat sepi dan tak lama mobil yang mengikuti Edge dan kawan-kawan pun menurunkan Bullet dari tumpangan. Tanpa wajah Bullet babak belur, bahkan dia mendapat siksaan beruntun. Setelah itu, Edge melakukan apa yang diperintahkan oleh geng perampok. Dalam melempar uang ke mobil musuh, Edge sengaja menyampakkan tas ke lantai. Sontak saja, geng perampok kesal mengancam akan membunuh Bullet. Di situ Dave sangat gelisah menyuruh Edge tak main-main. Begitu salah satu anggota musuh mengambil tas, disitulah Edge beraksi. Satu persatu, anggota geng perampok ditumbangkan secara santuy oleh Edge. Karena sisa musuh tak mau angkat bicara mengenai siapa tuannya, Edge pun segera mengeksekusinya. Saat Bullet dan kawan-kawan menyaksikan mayat geng perampok, mereka terkejut. Tak menyangka Edge begitu mantul selayaknya anggota FBI. Lalu Dave dan Bullet pun dimintai keterangan mengenai insiden yang menimpa mereka. Saat giliran Edge diinterogasi agak lama dilakukan, di situ sempat terjadi azas ketidakpercayaan pada Edge. Karena saat ujian menembak, Edge tak memenuhi kualifikasi, namun begitu di TKP, Edge bisa membunuh 6 orang sekaligus. Lantas Edge membungkam kecurigaan terhadapnya dengan mengatakan jika tak ingin terbunuh maka harus membunuh. Sontak saja, kedua penginterogasi terdiam, kemudian Edge pun diminta melihat video tragedi penyerangan mobil Fortico yang sebelumnya. Tak sanggup menyaksikan video tersebut, si Terry pun lalu keluar. Tujuan Edge disuruh menatap isi rekaman untuk mendeteksi keterkaitan antara perampokan pertama dan kedua. Meskipun samar-samar, ada sosok yang Edge kenal, dia tak memberitahukannya. Sebab Edge tak bisa menginformasikan, interogasi pun disudahi. Lalu Terry meminta Edge fokus ke terapis dan bekerja sementara menjadi staf kantor. Setelah tenang, barulah Edge bisa balik ke lapangan. Tentu saja, Edge yang tak mengalami traumatik menolak saran dari Terry. Bagi Edge, dia tetap harus menjalankan tugas melindungi uang yang dipercayakan kepadanya. Di tengah obrolan, datanglah pemilik Fortico bernama Black Holes menyapa Edge. Di situ Edge mendapatkan ucapan terima kasih dari Black dan jatah libur sehari. Usai hari itu pun, Edge pergi. Black menyampaikan bahwa orang seperti Edge sangat dibutuhkan di lapangan. Apalagi sih, aksi dari Edge amat menginspirasi karyawan lainnya. Selain itu, Edge juga dapat meningkatkan pamor positif Fortico di kalangan klien. Jadi sebaiknya Terry mempromosikan Edge bukan menghukumnya. Sementara Haber dan kawan-kawan mengeluh kepada atasan soal Edge, diketahui bahwa Edge merupakan orang yang dicari selama 25 tahun, jadi tak mungkin
membiarkan Edge berada di sekitaran uang jutaan dolar. Namun sang atasan tak memperdulikan kecemasan Harper dan juga teman-temannya. Menurut si Edge tak membutuhkan uang, makanya geng Hubbard diminta menganggap Edge sebagai penjaga biasa. Karena keputusan atasan tak bisa diganggu-gugat, geng Hubbard yang kesal hanya dapat melaksanakan mandat dari bos mereka. Malam menjelang, Edge menemui seorang wanita bernama Christy yang menyerahkan berkas pegawai Fortico, foto keluarga Dana dan laporan otopsi. Kemudian dalam kesendiriannya, Edge menyaksikan laporan koroner sembari terngiang-ngiang suara perampok yang memerintahkan korbannya tiarap. Saat ngantor, perlakuan semua pegawai sangat hormat kepada Edge, bahkan dia mendapat sambutan meriah ketika hendak dinas. Bagi mereka, Edge adalah pahlawan. Tepat 3 bulan kemudian, Edge dan Bullet pun bertugas membawa uang jutaan dolar. Sialnya, mereka dipergoki sama geng perampok. Lantas para perampok memasang segel agar pintu belakang tak bisa dibuka. Tak lupa mereka juga menyemprotkan asap berbahaya dan ketika Edge keluar dari pintu belakang, geng penjahat memutuskan untuk kabur. Ternyata perampok tersebut adalah kenalan Edge bernama Mike dan Mogi. Di situ mereka keheranan, Edge kok bisa sih membuka pintu yang tersegel dengan mudahnya. Sehingga di mata geng perampok, sosok Edge amat menakutkan. Begitu mendengar kisah di lapangan, Terry auto bingung, namun atasan Terry meminta interogasi disudahi. Menurut Terry, Edge adalah seorang psikopat mengerikan. Melihat Edge di dekatnya, Dana pun mengajak si doi minum, sementara Bullet curcol soal Edge mengenai keanehan di TKP. Tampak mata si penjahat yang bertatapan dengan Edge merasa parno, seolah-olah si penjahat mengenal sosok Edge. Walau bukan seorang polisi, Edge tampak seperti pihak berwenang. Mendengar untayan Bullet, Dave menjadi merinding. Lantas Bullet mengatakan Edge diibaratkan roh jahat. Di sisi lain, Edge yang bermalam di rumah Dana membangunkan si gadis dari tidurnya. Tak Dana sangka, dia diinvestigasi di rumahnya sendiri oleh Edge dan dilesatkan tembakan beruntun. Dana terpaksa jujur kalau dia mencuri uang perusahaan. Sewaktu Dana tak mengakui mengenai kerjasamanya dengan orang dalam, Edge menegaskan si cewek bisa dalam bahaya jika tak mengutarakan apa yang harusnya diketahui olehnya. Di situ Edge memberitahu Dana kalau dia mengetahui semua hal tentang si cewek, mulai dari orang terdekat sampai masalah kecil sekalipun. Jadi Dana tak bisa macam-macam dengan Edge. Dari masa depan balik ke masa silam, tepatnya 5 bulan yang lalu, tampaklah keakraban ayah dan anak. Berhubung pertandingan yang ingin mereka tonton masih lama mulainya, Dogi pun mengajak ayahnya makan di luar. Karena mendapat telepon dari Mike, Edge pun menyuruh putranya mengambil mantel meskipun hari tak hujan. Dipaksa sang ayah, Dogi pun menurutinya. Dari telepon, Mike memberitahu dan juga meminta Edge membantunya mengawasi truk uang Fortico. Tak ingin me time-nya bersama buah hati terganggu, Edge menolak permohonan Mike. Namun Mike tetap berusaha membujuk Edge, soalnya si Mogi lagi mengawasi depo di luar kota. Berhubung lokasi Edge berada tak jauh dari target, dia jadi menolong si Besti. Lantas Dogi heran ayahnya tak suka Bruti, tapi malah siap menyantapnya. Untuk menghilangkan kecurigaan anaknya, Edge mengaku dia kelaparan. Sambil memesan Bruti, Edge pun memantau jalur truk Fortico. Tak disangka, penyerangan geng perampok berada di zona Dogi, alhasil si Dogi pun terseret dalam tragedi yang melibatkan insiden pembunuhan 2 pegawai Fortico. Edge menyadari anaknya dalam bahaya, segera melaju ke TKP, sialnya si Edge kena tembakan beruntun. Tepat 3 minggu kemudian, Edge siuman dari pingsannya. Tampaklah sang istri bernama Jen amat berduka atas kehilangan putra sematawayang mereka. Bahkan Jen menyalahkan kematian putranya pada Edge, sehingga memicu perceraian di antara sepasang suami istri. Walau tampak dingin, Edge amat bersedih akan kematian putranya dan menyimpan dendam pada pelaku pembunuhan. Setelah itu, Edge pun menjumpai agen King. Dari si agen, Edge mendapatkan daftar nama yang diduga pelaku perampokan truk uang Fortico yang mengorbankan nyawa Dogi. Sementara pihak Mike sangat ketar-ketir soalnya putranya Edge yang tewas. Namun Mogi coba menenangkan kecemasan Brendan. Masalahnya dilihat dari karakter Edge, dampaknya tak akan selesai begitu saja. Sesudah itu, Mike dan kawan-kawan bertemu dengan Edge. Di sana mereka memberitahukan semua daftar nama telah diberikan, tapi tak kunjung menemukan pelaku sebenarnya. Di saat bersamaan, banyak kematian mengerikan terdeteksi oleh pihak berwenang. Karena Edge terus mendesak, Mike mencari tahu lagi dalam kematian dari Nogi dan juga untuk kesekian kalinya mereka menangkap orang yang disangka tahu mengenai geng perampok. Diculiklah seorang pria bernama Jeremy dan habis-habisan dihajar. Namun Jeremy tak kunjung buka mulut.
Saat wanitanya ditargetkan, barulah Jeremy memberikan informasi. Itu pun Jeremy menebak bukan suatu kepastian. Akan tetapi, jika dugaan Jeremy benar, sebaiknya Edge berhati-hati sebab Gacy bersaudara terkenal sangat buas. Pekerjaan mereka mulai dari hal berbau pornografi, penculikan, human trafficking, perampokan truk uang, dan masih banyak lagi. Saking ngerinya, Jeremy minta dibunuh oleh Edge sebab dia tak mau berurusan dengan Gacy bersaudara. Namun Edge tak membantai Jeremy, malah memberikannya uang dan kunci mobil, sementara Mike tampak risau akan aksi balas dendam Edge. Apalagi, Gacy bersaudara bukanlah pelaku pembunuhan Doggy. Namun kejahatan Gacy bersaudara yang melibatkan anak-anak tak mengelakkan mereka dari kemurkaan Edge. Lantas Mike pun menyarankan Edge untuk mengubah jalur balas dendamnya. Soalnya aksi mereka selama ini tak kunjung menemukan siapa pelakunya, dan menurut Edge bisa saja orang dalam terlibat dalam kasus kematian Doggy. Atas bantuan Christie, rekam jejak kejahatan yang pernah Edge lakukan dihapus, bahkan Edge mempunyai riwayat pekerjaan dan bisa mendapatkan kisah hidup yang bagus. Sehingga Edge diterima sebagai pegawai Fortico. Lalu diperlihatkan peristiwa sebelum perampokan yang menewaskan Doggy terjadi, di mana sekelompok mantan tentara melakukan aksi kejahatan. Awalnya mereka berburu orang Arab nan kaya, namun kelompok Jack berubah haluan dengan mencuri truk uang Fortico. Berkat bantuan orang dalam yang identitasnya hanya diketahui oleh Jack, mereka berhasil mendapatkan jutaan dolar. Karena misi pertama sukses, misi kedua turut dikerjakan. Kali ini, geng Jack pun menyamar sebagai pegawai konstruksi. Perampokan yang terjadi di jalanan memaksa Jan untuk membunuh 2 polisi dan Doggy, bahkan Jan tak luput menembak Edge. Begitulah kronologis kejadian sesungguhnya. 5 bulan kemudian, sesudah insiden kematian Doggy dan perampokan truk uang Fortico, geng Jack menargetkan hal yang lebih besar yaitu depo Fortico. Sebab akan ada aliran dana besar-besaran dari Black Friday sekitar 180 juta. Jika berhasil mencuri uang keturunan, mereka tak perlu lagi bekerja. Namun, resiko amat besar, bisa saja mereka kehilangan nyawa, lalu geng Jack pun melaksanakan misi sesuai dengan apa yang telah mereka diskusikan. Fakta mengejutkannya, Bulletlah orang dalam yang dimaksud Jack. Demi kelancaran misi, Bullet meminta Edge turut merintah tak melakukan apapun. Sesudah masuk ke dalam depo Fortico, geng Jack pun segera membungkam orang-orang di sana. Si Bullet bersikap seperti tawanan demi melancarkan kejahatan dia dan gengnya. Namun ketenangan tak berlangsung lama, sebab baku tembak diawali dari serangan pegawai Fortico memicu terjadinya pertempuran sengit. Begitu ada celah, Edge turut andil di pertarungan, bahkan Edge menyamar menjadi anggota perampok, membuat dia dapat menumbangkan beberapa dari mereka. Dave menyaksikan keberanian Edge, jadi tak gentar dalam memerangi geng perampok. Di situ Bullet menyerang teman-temannya yang tahu kejahatannya, begitu pula Edge dan Dave tak luput dari sergapan Bullet. Dari kejauhan, Edge yang terkapar menyaksikan wajah Jan si pembunuh anaknya. Ketika uang dibawa ke mobil lain, Bullet hendak menembak Jan, sialnya Jan keburu beraksi membuat si pengkhianat Fortico koit. Lalu Jan pun membawa kabur uangnya, sementara tim SWAT yang dikerahkan tak mendapatkan geng penjahat. Namun Jan tak lepas dari pembalasan dendam Edge. Cause of death, blood loss and trauma. What? I want your liver. Split. Usai menunaikan hajatnya, Edge pun berpisah jalan dengan agen King yang membantunya di belakang layar. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!